Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, para pelanggan ATC Kargo Indonesia di mana berada. Mudah-mudahan baik-baik saja di tengah isu merabaknya virus corona ini, COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjaga kesehatan dan jangan sering keluar rumah lah, agar bisa tetap di rumah bila tidak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan keluar, sebaiknya ya menjaga kondisi kesehatan, pakai masker atau jangan terlalu sering berinteraksi dengan orang. Nah, pagi ini saya ini suasana di gudang ATC ini, ATC Kargo Indonesia. Ini di belakang ada barang-barang kargoan, dan di sebelah saya mungkin tidak asing lagi buat teman-teman, ada Kang Idoy. Ya. Apa kabar Kang Idoy? Alhamdulillah. Sehat ya Kang Idoy. Selalu. Saya mau salaman cuman katanya sekarang jangan bersalaman nih. Bersalaman. Sarannya ini ya. Jaga jarak. Jaga jarak ya. Kita kedekatan sebenarnya ini. Cuman alhamdulillah ya. tidak ada gejala apa-apa. Tidak ada gejala apa-apa ya. Sehat ya Kang Idoy ya? Alhamdulillah sehat. Kang Idoy ini nama asli apa? Nah, itu mah nama panggilan. Nama panggilan ya, Kang Idoy ya. Aslinya namanya siapa? Tobi itu. Tobi ya. Tobi itu bahasa mana itu? Bahasa campur bahasa Lampung sama bahasa Jawa itu. Oh gitu, Iya. bukan singkatan nama orang tua itu ya? Bukan. Tobi ya. Oh, asli dari Lampung. Aslinya dari Lampung. Lampungnya Lampung asli apa Lampung pendatang? Kalau orang nenek kakek itu Lampungnya dari pendatang. Pendatang Dari Jawa. Jawa ya. Iya. Oh, kakek ya. Kakek sama nenek. Berarti bapak ibu kelahiran Bapak ibu kelahiran Lampung. Lampung. Kang Idoy sendiri lahir di Lampung. Oh, di Lampung. Jadi Japung istilahnya. Japung, Jawa, Lampung. Jawa Lampung. Itu kan ada namanya Puja Kusuma itu. Puja Kusuma. Apa itu? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Putra Jawa kelahiran Sumatera, Masya Allah. Tapi masih pernah ke Jawa nggak? Ya kadang-kadang itu jenguk yang di keluarga di Jawa, yang di Jawa kembali lagi jenguk keluarga di Lampung. Oh, Masya Allah. Saling. Ini berarti program itu ya, apa? Transmigrasi ya, dulu ya, waktu zamannya Pak Harto ya. Iya, Presiden Soeharto dulu. Presiden Soeharto dulu ya. Dan menurut Kang Idoy sendiri, program transmigrasi ini bagus nggak? Sebenarnya bagus juga, jadi memakmurkan masyarakat yang mungkin penduduk terlalu penuh di daerah-daerah yang taruhlah Jawa, jadi dia tambah ada punya lahan, nanti punya lahan, dia bisa tambah maju gitu. Berarti Kang Idoy di Lampung punya ini dong, lahan gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Iya. Masya Allah, lahannya luas nih teman-teman, jangan nih. Iya. Oh, tar dulu, kalau punya lahan luas dikasih pemerintah, kok berangkat ke Saudi ini gimana ceritanya ini? Tar dulu, Kang Idoy awalnya waktu di Indonesia profesinya apa? Profesi berdagang. Pedagang? Iya. Itu bapak atau Kang Idoy yang pedagang? Saya sendiri. Kalau orang tua profesinya? Orang tua profesinya biasa, kalau di kampung kan bertani. Oh, karena transmigrasi itu kali ya, Iya, punya lahannya. betul sekali. Terus Kang Idoy akhirnya lulus sekolah dagang. Lulus sekolah, merantau dulu. Merantau dulu teman-teman. Merantau kemana nih? Asik nih ya. Merantau dulu, pertama merantau ke Jakarta. Jadi Ke Jakarta. Merantau ke Oke, Jakarta itu tahun 2001. 2001 berarti setelah Krismon ini ya? Iya, tahun 2001. Ke Jakarta. Mungkin di Jakarta 1 tahun. Kemana itu? Ke Jakarta? Langsung ke Jakartanya kemana? di Tangerang. Tangerang. Apa itu? Kerja apa? Di pabrik itu dulu, pabrik Bandung. Bandung. Iya. Bikin Bandung. Bukan Bandung, pabrik ban. Oh, pabrik ban. Setahun ya kerja. Setahun. Diajak siapa? Diajak atau ngelamar atau gimana? Ngelamar biasanya. Ngelamar. Akhirnya berangkatlah ke Berangkat Jakarta. ke Jakarta. Setahun. Kenapa tuh setahun? Habis setahun itu ada tawaran, temen itu pergi ke Malaysia. Jadi di setahun ada tawaran, ada temen di mana? Temen di kampung. Di Lampung. Iya. Bilang katanya ini ada Ada tawaran. job di Malaysia. Oh, jadi TKI ke Malaysia. TKI ke Malaysia di pabrik gitu. Terus daftar. Berangkat lagi ke Malaysia. Berangkat lagi ke Malaysia. Berapa lama? Di Malaysia itu sekitar hampir 4 tahun. 4 tahun teman-teman di Malaysia. Di mana itu di Itu Malaysia? di Shah Alam, di pabrik Shah Alam. pembuatan ventilasi udara itu. Oh, punya orang Malaysia. Iya, 4 tahun. 4 tahun. Masya Allah. Terus lebih enak mana, kerja di Tangerang apa di Malaysia?
tentunya di Malaysia. Di Malaysia. Jadi kenapa? Apa gajinya lebih dapat besar? Gajinya lebih besar. Gajinya lebih besar, Masya Allah. Jadi berangkatlah ke Malaysia selama 4 tahun ya. Tahun. Nah, kenapa 4 tahun terus pulang? 4 tahun pulang. Kenapa? Udah cukup kontrak, iya, udah cukup uangnya apa gimana? Ya, alhamdulillah udah cukup, udah bisa kebeli tanah. Tanah. Itu kan masih posisi kan masih bujang itu. Masih bujangan, udah ke Malaysia 4 tahun beli tanah. Beli rumah? Enggak? Beli rumah belum. Belum, baru beli tanah. Iya. Pulang. Terus pas pulang itu mungkin di rumah juga nggak lama lagi. berapa lama? Mungkin di rumah sekitar mungkin setahun gitu. Selama setahun ngapain? Selama setahun itu Nganggur atau apa? ya kerja-kerja. Kita kan dulu waktu masih itu kan ada program PGSD, kuliah itu. Oh, jadi kuliah. Akhirnya masuk ke PGSD. Kuliah PGSD. Cuman tidak sampai lulus. Karena itu tadi kebentur pergi lagi kemana? Jadi itu PGSD itu sekitar jalan setahun, jadi belum. PGSD itu targetnya berapa tahun? Itu kan targetnya 3 cuma tahun atau berapa tahun? bukan, cuman 1 tahun kan nanti dapat di 2. Oh, udah 2 tahun itu. Berarti 2 tahun targetnya 2 tahun. Cuman kan setahun udah nggak jalan lagi. Saya nyesel nggak tuh? Nggak. Ya antara nyesel gimana ya? Akhirnya ada tawaran Ada tawaran. kemana? Itu ada proyek dulu dari Jepang itu pergi ke Afrika. Allahu Akbar. Pergi ke Afrika teman-teman. Gimana Di gimana? daerah Djibouti, di kota Djibouti. Itu tawaran tuh kok ada tawaran ke Tangerang, ada tawaran ke Malaysia, ada tawaran ke Afrika. Itu yang nawarin siapa? Orangnya sama dia juga atau Lain. Oh, lain Jadi lagi. Apa dari tetangga? orang ke orang. Oh, Bukan gitu. dari kerabat jadi orang ke orang gitu. Yuk ke Afrika katanya. Ada tawaran, ini biayanya tidak dipungut biaya. Ini program dari pemerintah. Tadi yang ke Tangerang dipungut biaya nggak? Enggak. Ke Malaysia dipungut biaya nggak? Dipungut biaya. Berapa ke Malaysia? Itu zaman dahulu itu 5 juta. 5 juta. 5 juta. Terus kalau yang ke ini ke Afrika? Yang ke Afrika tidak dipungut biaya, cuman Tidak dipungut biaya. untuk pembuatan paspor dan surat-surat itu biaya sendiri. Medical Biaya biaya sendiri. sendiri. Tapi Oke. untuk pemberangkatan itu lewat PT juga ya? Lewat PT. Oke. Cuman PT itu kan jadi dari pemerintah itu PT yang dari PT Jepang itu membutuhkan orang Indonesia sekian. Jadi itu di Afrika itu yang pembuatan itu kan buat konferensi Asia Afrika itu, pembuatan hotel itu. Oh. Itu kan dari 27 negara itu yang bikin. Ada 20. orang Sri Lanka, Malaysia, Thailand. Semuanya ngumpul. di Semuanya sana. ngumpul di Termasuk situ. orang Indonesia. Jadi Perusahaannya perusahaan Jepang. perusahaan Jepang. Oke. Berangkat. Berangkat Berapa lama? 2 bulan misalnya. 2 bulan doang. Iya. Hanya 2 bulan teman. Hanya 2 bulan. Kenapa itu? Itu karena cuman target Oh. untuk itu. Jadi nanti Jadi ini proyek jangka pendek gitu aja, hanya 2 hanya bulan. 2 bulan. Nanti selepas 2 bulan kalau dari PT Jepang itu ada proyek lagi, taruhlah di Qatar atau di daerah lain, pindah lagi begitu. Di Djibouti ya. Djibouti. Itu apa kerjanya waktu di Djibouti? masang ventilasi udara AC. Oh, waktu Jalan di untuk Malaysia ventilasi udara pabriknya ya. Iya, Sekarang masangnya. masang Oke, hotel ya. hotel. Di mana? Djibouti ya? Djibouti. Djibouti, teman-teman. Djibouti. Djibouti ya. Itu kalau Pinggir di pinggir laut ya. Udaranya gimana itu? Di Afrika suasananya lah Suasananya sama hampir di Arab Saudi. panas. Panas. Dan orangnya mohon maaf itu kulit hitam semua. Kulit hitam semua. Oh, tinggal di mes. Tinggalnya di mes. Bukan di mes. Jadi kontainer yang dibikin rumah. Ah iya kontainer ya bener. Selama 2 bulan di Selama Afrika 2 ya. bulan di Afrika. Pengalamannya banyak ini ya. Alhamdulillah. Kang Indo ini. Jadi udah pahit manis getir itu Oke, udah 2 bulan di Djibouti ya, 2 bulan di Djibouti. Terus setelah 2 bulan, ini masih bujangan? Masih bujangan. Masih bujangan, Tahun 2005. sudah ke Tangerang, sudah ke Malaysia, sudah ke Afrika. Masya Allah. Punya tanah di kampung, di Lampung. Oke, 2 bulan, setelah 2 bulan pulang lagi ke Indonesia apa gimana? Pulang lagi ke Indonesia. Pulang lagi ke Indonesia, kemudian nganggur lagi atau gimana? Langsung ini nikah Langsung nikah. tahun 2007 2007. nikah. Ini ketemunya di mana ini? Sama Ketemunya dulu di ini tetangga aja. atau apa? Tetangga tapi tetangga jauh. Gitu. Tetangga jauh dikenalin. Udah lahir kecamatan. Lahir Ya kecamatan. namanya
kadang orang Bujang main sana main sini, Oh. akhirnya ketemu gitu. Waktu kenalan bilangnya apa? Saya kerja di ini gitu tuh. Iya, biasa begitulah. Iya, nikah lah 2007. Iya, Oke. 2007. Kemudian setelah nikah Setelah kerja nikah, atau gimana? bikin usaha sendiri. Bikin usaha sendiri. Usaha Jadi apa itu? pertama nikah itu kita bikin usaha bengkel. Sama Bengkel motor. bengkel motor di lahan Di- sendiri atau nyewa atau gimana? Di lahan sendiri. Di lahan sendiri. Bengkel Itu motor sama- kok tar dulu, kepikiran bengkel motor tuh dari mana? Idenya itu. Idenya emang dari Dari teman lagi ngasih tahu lagi. Bukan. Oh. emang dari dulu kan sekolahnya kan STM. Jadi kan STM jurusan jurusan mesin. mesin. Jadi Ada kan background udah- ya gitu. udah Ngerti ada lah. modal, Iya. udah ada modal. Akhirnya bikin bengkel motor. Bengkel motor. Di lahan sendiri apa di lahan nyewa? sendiri. Emang tanahnya pinggir jalan gitu? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Oke, bikin bengkel motor, Bengkel kemudian motor sama sukses bengkel motor. Jalan. Alhamdulillah sama buka counter Counter HP. counter HP teman sebelahan gitu ya. Jadi Ah. bengkel- oh, jadi ini bengkel motor, ini counter HP. Iya. Yang jaga Yang jaga istri, yang mana? yang counter. Yang counter istri. Hmm. Kalau yang bengkel? Yang bengkel saya sendiri. Masya Allah Oh. teman-teman. Ini bengkel motor dijaga Kang Idoy, ini counter HP dijaga sang istri. Oke. Terus sukses dong. Alhamdulillah sukses. Yang bengkel sukses. Yang bengkel jadi pindah haluan. Loh, apa tuh maksudnya? Jadi bengkel sudah bengkelnya udah ditutup. Kenapa? Jadi pindah lagi ke grosir. Enggak, sebentar. Kenapa ditutup bengkel motor? Karena ditutup mungkin kadang terlalu lelah ibaratnya. Terlalu. Soalnya kan gini. Iya, jadi gimana? Kita kan dari nggak ke tangan. Nggak ke tangan. Maksudnya Dari kita konsumennya udah banyak? konsumennya banyak. Yang Cuman ngerjain? yang ngerjain cuma satu orang sendirian? sendiri. Nggak punya jadi anak buah? Nggak punya anak buah. Kenapa? Jadi saya kan megang buat servis HP. Kadang itu bengkel kadang nggak bisa ketanganan gitu. Jadi yang counter HP dijaga istri, Kang Idoy juga yang Iya, itu? yang jadi sang istri jadi kerja lain, butik, Buka usaha lagi? buka usaha lagi. Masya Allah. Jadi bengkel ditutup, bengkel itu. ganti dengan butik. Ganti di tanah yang ini. Heeh. Terus itu peralatan-peralatannya dikemanain? Peralatan-peralatan dijual. Dijual. Oke. Jadi ditutup, ganti butik di tempat Ganti bengkel. butik di tempat bengkel. Jadi Dulu bikin bengkel direnovasi. motor modalnya berapa kalau boleh tahu? Tinggi bengkel motor mah sebenarnya bengkel motor itu modalnya cuma modal awal yang besar. Berapa? Selepas itu enggak ada. Dulu Perkiraan? waktu zaman dulu itu sekitar 10 jutaan. 10 juta tahun Tahun 2008. 2008 modal 10 juta bikinlah bengkel, Bengkel motor. motor. Kemudian yang counter HP Yang counter HP itu sekitar 20 jutaan. 20 juta. Berarti uangnya Kang Idoy banyak ya waktu itu ya. Ya Masya Allah buat ya. Masya alhamdulillah Alhamdulillah ya. buat modal Dari jalan- Malaysia, jalan dari itu. Tangerang, dari Djibouti ya. Hmm. Mungkin Kang Idoy termasuk orang yang boros apa yang irit? Atau ya termasuk yang pinter ngatur keuangan ini? Sebenarnya termasuk boros. Termasuk boros aja Iya. masih ada sisa segitu banyak uangnya ya? Iya. Masya Allah, berarti gajinya besar ini Kang Idoy. Itu di Malaysia, alhamdulillah ini ya. Iya. Oke, tutup bengkel. Tutup. Begitu tutup dijual balik modal apa rugi? Sebenarnya sih hitungannya rugi karena barang sudah istilahnya Sudah sudah barang terpakai cuman Berapa kita- balik modal jadi? Balik modal kan itu kalau ya dijual sekitar 4,5 juta nah itu. Keluarnya 20. Enggak itu kalau alat-alat bengkel. Iya. Iya kan berarti kan waktu awal modalnya 20 kan? Hmm. Pas dijual-jual lagi habis cuma 4 juta gitu ya. Tapi kan menghasilkan lah ya selama. Menghasilkan. Itu berapa lama bengkel? Bengkel itu ada sekitar 2 tahun. 2 tahun. Iya. Lumayan juga ya 2 tahun. Oke, 2 tahun. Akhirnya ditutup. Itu bangunannya bentuknya permanen atau Pertama itu waktu buka bengkel itu belum permanen. apa pakai apa itu? Pakai masih kayu. pakai kayu-kayu gitu ya. Oh, jadi gampang lah kalau gagal tinggal. Kayu. Kalau counter Kalau counter itu udah semi permanen. semi permanen pakai tembok gitu ya. Iya. Oke. Terus Hah? waktu itu udah ganti butik. Ganti butik di counter tempat itu, di tempat bengkel. tempat bengkel itu Bangun. dibongkar semua. Dibongkar, Bongkar jadi permanen semua. bikin permanen. Jadi Itu modalnya jadi berapa lagi tuh? Gitu ya. jadi istilahnya untung dari bengkel
untung dari Counter. itu dikumpulin buat bikin butik yang permanen. Jadi dibikin seperti distro. Maksud jadi bisa dibilang dari bengkel sama dari counter menguntungkan, untungnya dibikinlah butik gitu Iya. ya. Ganti bengkel ditutup, ganti butik. Ganti butik. Jualan apa di butik? Di butik itu biasa pakaian Perempuan apa laki? campur semuanya. Anak-anak? Anak-anak, laki-laki. Apa itu? perempuan, Kaos, kemeja, apa semuanya? Semuanya. Semua. Semuanya dari Ini- kebutuhan semuanya. Idenya dari siapa ini butik ini? Butik dulu idenya dari istri. Istri Kalau- dapat apa, dia kasih tahu teman atau Ya dia dikasih tahu teman, terus lihat. udah ada duluan temennya yang buka duluan Ya, begitu? jadi lihat Oke. usaha. Oh ini begini, oh ini begini. Bisa nyoba begini. Ah ternyata alhamdulillah jalan. Jalan. Akhirnya modalnya berapa itu bikin butik itu, distro itu? Kalau dulu sih bikin itu sekitar habis 30 jutaan. 30 jutaan. Masya Allah. Wah. Jadi bengkel 20 ini lebih mahal lagi ini berarti ya? mahal lagi. Lebih mahal Makanya lagi. masalahnya dibangun permanen. Di ini Jadi- karena bikin bangunannya. bikin bangunannya. Kalau bajunya Kalau bajunya mah itu konsinyasi atau beli? kalau baju itu kan kita sistem sama bos itu kita ngambil bayar separuh, kita ngambil bayar separuh. Oh, jadi DP setengah. DP setengah. Gitu. Nanti kalau setengahnya pas sudah laku. Pas sudah laku nanti dibayar semua. Yang nggak laku boleh dibalikin nggak? Nggak bisa. Yang nggak laku. Iya. Jadi tetap Makanya harus dibayar tetap gitu ya. harus Tetap harus dibayar. dibayar. Oke. Itu ngambilnya dari mana resikonya. itu? Ngambilnya dapat dari mana? Jawa apa dari Lampung lagi? Enggak, dari kadang kalau pas bulan Ramadan kayak ini kita ngambil langsung dari Tanah Abang. Berarti ngambil dari Tanah Abang ya? Oh. Ke toko-toko di Tanah Abang. Toko Tanah Abang. Ngambil sendiri apa ada Ambil sendiri. berangkat? Berangkat Yang sendiri. berangkat siapa? Istri apa Kang Idoy? Kadang berdua, kadang Berdua? saya sendiri gitu. Milihnya nggak udah ngambil-ngambil aja atau Iya kan pilih? kita udah ini. Di sana kan kita di toko yang langganan tuh, oh model ini tinggal ngambil gitu. Contohnya, Contoh. misalnya kaos. Harganya berapa misalnya dari Tanah Abang? Satunya misalnya. Taruhlah dari Tanah Abang itu 15.000. 15.000 dibayarlah 7.500. Pertamanya kan setengah dulu tadi kan? Oh. Iya, misalnya satunya Tapi kalau ini. di Tanah Abang nggak bisa itu. Enggak, Harus misalnya cash. contoh. Oh. Oh, Tanah Abang full. Full. Yang tadi bayar setengah itu di Yang mana? bayar setengah itu kadang orang ngampas. Orang ngampas pakai mobil. Oh, kalau Tanah Abang pakai Cash. Oke, yang Tanah Abang misalnya 15.000 ya. Dijualnya berapa? Dijual itu bisa dijual 30.000. Bisa dijual 25. Mentok-mentok itu 25.000. Jadi kita harus ngambil 10%-nya gitu. Tadi 15.000 dijual 30.000, berarti 2 kali lipat gitu ya? Iya. Oh, oke. 2 kali lipat. Itu ada asisten lagi nggak yang jaga butik? Ada. Istri tadi masih jaga counter? Istri masih jaga counter, cuman kan kadang istri pergi kemana ke pasar atau belanja lain itu kan harus Kalau counter ada asisten? counter sama butik satu asistennya. Oh gitu, oke, sebelahan gitu ya? Nah. Oke. Berapa lama itu butik? Itu butik itu ada sekitar Atau masih jalan sekarang? Enggak. sekarang udah nggak Oh, jalan. berapa tahun? Atau berapa bulan ya? 8 tahun Bro. 8 tahun, Masya Allah. Berarti menghasilkan banget itu butik ya? Ya alhamdulillah. Dan counter sama? Counter sama 8 tahun? 8 tahun. Jadi bareng gitu. Sukses berarti sebenarnya Kang Ido ini ya, kalau begini bisa dibilang gitu ya. Bisa jalan 8 tahun itu ya. Iya. Karyawan tetap nggak nambah, masih satu aja Masih itu. satu aja. Selama 8 tahun ya. Tahu. Ngambil dari Tanah Abang, ngambil dari yang lewat juga, yang mobil itu Yang tadi ya. mobil yang lewat itu. Oke, 8 tahun. Kemudian itu menghasilkan apa aja? Beli rumah atau apa dari hasil itu? Dari hasil itu dia beli rumah. Beli rumah. Tadinya kan waktu TKI di Malaysia kan belum punya rumah kan? Belum. Dari counter sama butik punya rumah. Punya rumah. Di mana, dekat situ lagi apa? Udah ya lain desa gitu. Lain desa. Masya Allah. Untung mana? Bengkel motor sama butik? Sebenarnya kalau dihitung-hitung itu sebenarnya lebih untung dari bengkel motor. Lebih untung bengkel motor ya? Karena atau setelah ditimbang-timbang ya, itu lebih menguntungkan kita itu berusaha itu di bidang dari jasa. Jasa lebih menguntungkan Lebih ya? menguntungkan. Oh.
Oh, mungkin karena yang tadi itu pakai beli dulu ya, modalnya Iya, lumayan ya. beli dulu. Iya. Dan Jadi- itu kalau nggak laku tetap aja. Tetap aja. Iya. Kalau spare part motor kan mungkin insya Allah lah ya pasti. Loh, Iya, kalau iya. spare part motor kan ibaratnya walaupun ada expired cuman kan jangka panjang. Panjang. Jadi Kalau baju mungkin udah nggak musim, udah Nggak ganti musim, model. ganti model. Terus dikemanain yang nggak laku? Ya nggak laku mungkin nanti kalau pas ada acara istilahnya ada acara-acara seperti taruhlah pengajian akbar itu Pabrik akbar. publik akbar atau segala macam itu Buka di situ. buka di situ Apa pakai mobil atau pakai gelar di itu? pakai itu kadang kita nyewa tempat di sana itu Pak. Oh. Kadang juga pakai mobil, saya juga pakai mobil, jadi bazar di situ. Iya, itu diskon. Diskon. Kadang kita di situ kalau udah kepepet kita ini jual itu, Jual modal? iya. Jadi 15.000 jual 15.000. 15.000. Yang penting jadi duit. Tapi kan sebagian besar menguntungkan. Ah, Ini yang barang-barang ini yang lama yang ini lama, ya. yang Jadi istilahnya itu dihitung-hitung ini mungkin ini untungnya aja. Ibaratnya kita jual untung gitu. paling banyak yang belinya kalau di bidang tadi pakaian di butik apa? Kaos apa kemeja apa? Yang paling laku Yang paling laku kaos. kaos ya. Ya, karena kaos kan kalau kaos itu nggak harus laki-laki, nggak harus perempuan, jadi semua pakai. Oh iya, kaos yang ada tulisan-tulisannya gitu Iya, atau? Oh gitu. Kaos oblong, Kaos oblong kerah, ya? gitu kan. Kaos jadi- kerah ya. Itu yang ngambil dari Tanah Abang gitu Iya, tadi ya. itu kan kalau itu nggak ada istilahnya nggak ada expirednya lah. Ibaratnya kalau sekarang nggak laku, besok kan pasti laku lagi. Ini yang datang perorangan atau jual lagi atau gimana? Ada yang orang datang mau dijual lagi, ada yang perorangan. Yang buat dijual lagi harganya beda. Beda. Jadi kalau yang untuk dijual lagi kita mungkin maksimal ngambil untung cuma 5.000 rupiah. Untuk yang dijual Untuk yang lagi. dijual Oke. 8 tahun ya. Setelah 8 tahun itu apa yang terjadi? Jadi setelah 8 tahun Heeh. itu dulu itu waktu itu gara-gara petani itu terpuruk. Di sana kan kebanyakan kebun Pak, kebun karet, kebun singkong, Oh. itu kebun kopi. Konsumennya. Konsumennya kan petani semua. Iya. Itu kan harga turun. Hmm. Jadi otomatis larinya ke pedagang. Jadi mereka nggak bisa beli. Nggak bisa beli, Pedagang juga sepi. pedagang sepi. Mereka ngutang dulu. Nah, Ngutang dulu. jadi nanti panen. Tapi setelah ditunggu panen, tapi Nggak panen. panen cuma gagal. Jadi nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Akhirnya kita kena. Akhirnya kita yang kena. Kita terpaksa kalau kita kan sama Konsumen? kita sama bos. Cash. Kita sama itu kan cash. Kita beli cash, duit kita. Ke ini ngutang. Ini ngutang. Terus waktu 2000, jadi mulai tahun 2015 itu kan dulu kan nggak ada orang jual online, ada cuman sebagian kecil. Mulai tahun 2015, 2016 orang semua jual online semua. Jadi kita pedagang-pedagang itu kalah dengan Online. Dan Padahal Kang Idoy nggak mencoba ke online nggak? mencoba Coba juga. Mencoba Di mana juga. jualannya? Di apa itu? kalau zaman dulu kan masih di Facebook. Oh di Facebook. Facebook. Oke. Masuk Kang Idoy di situ. Masuk. Cuman kan Tapi ini udah goyang ini. udah goyang. Udah goyang. Jadi terpaksa mutusin ini kalau ini diterusin kayaknya kurang jalan. Jadi, Itu kira-kira berapa uang yang keluar yang dihutangin yang nggak balik itu kira-kira? ya mungkin terhitung ada sekitar hampir 40 jutaan lah. 40 juta uang di luar. Dan kayaknya nggak mungkin balik gitu ya. Kayaknya nggak mungkin balik, masalahnya udah. Ini butik ya. Kalau yang handphone masih? Kalau handphone bareng jadi masih jalan. Ya nggak tadi kan butik goyang. Handphone nggak? Handphone enggak. Oh, Kalau oke. handphone. Nggak Cuman- ngutang kalau handphone mah ya. Cuman dulu kan waktu sebelum tahun 2015 itu, taruhlah tahun 2014, 13, 12 itu kan dulu marak HP Cina. Jadi HP Cina itu memang menguntungkan. Nah, tapi kan nggak jangka waktunya Cepet rusak. Cepet rusak. Oke. Jadi orang udah pada nggak mau. Kalau HP Cina itu kan modalnya murah, kita bisa jual agak mahal. Oh gitu. Iya. Nah, terus berjalannya waktu tahun 2015, 2016 HP Cina itu orang pada nggak mau, ganti pada HP yang
Samsung, segala rupa HP yang bagus. Modalnya kan gede, Iya. untungnya kecil. Oh, jadi kalau HP Cina modalnya kecil, untungnya besar. Iya. Kalau HP Samsung modalnya besar, untungnya kecil. Nah, jadi kan kalau HP Cina itu 1 juta bisa dapat 3 HP. 1 juta 3 HP. Tapi Belinya. Jual ya ibaratnya modalnya lah. Modalnya ya, jualnya misalnya kan, satunya berapa jadinya? satunya kan ibaratnya kalau modal. Berarti kan 300 ribuan, 350 ribu. Jualnya? Kita bisa jual 400. Oke. Kalau HP yang Samsung 1 juta itu kan baru dapat satu. dapat satu. Untuk paling 50 ribu. Untungnya 50 ribu. Iya. Iya. Jadi spekulasinya begitu. Akhirnya diputuskan ditutup atau gimana butik? Ditutup. Berbarengan sama counter HP atau Iya. satu-satu? Heeh. Dua-duanya langsung tutup? Dua-duanya langsung tutup. Oh, tahun? Tahun 2016. 2016. Itu gimana perasaannya itu waktu nutup itu? Istri sedih atau Ya begitulah. Jadi gimana mau nggak mau, kalau ibaratnya nanti kalau mau diterusin malah tambah ini, jadi terpaksa tutup dulu. Dan ini sudah bertahun-tahun ya, padahal ya sudah bertahun 8 tahun tadi ya. Iya. Oke. Tapi udah menghasilkan Udah menghasilkan alhamdulillah. rumah, Iya. mobil, Mobil juga udah mobil ada. ada alhamdulillah. Ya paling nggak ada hasilnya gitu Iya. ya. Oke, tutup. Kemudian Kemudian udah semua tutup. ini Kita udah punya istri, punya anak. punya istri, punya anak. Anak berapa? Anak 2. Anak 2. Masih udah sekolah atau waktu itu masih belum? Udah sekolah, yang satu sekolah, yang satu belum. Masya Allah. Beban lagi lumayan. Beban. Oke, terus Jadi udah tutup. Kita ngajuin, coba cari-cari di informasi teman. Oh, ini ada pemberangkatan keberangkatan apa, Mas? jadi TKI, mau apa enggak? Oh, akhirnya kepikiran kembali lagi mau jadi TKI lagi. Nggak coba usaha lain? Nggak? Enggak coba usaha. Atau ngelamar di itu nggak? Pikirannya langsung TKI ya? Saya langsung TKI. Karena apa itu? Kenapa? Karena udah Nggak, maksudnya kenapa milihnya TKI? Apa karena dulu pengalamannya TKI uangnya banyak? pengalaman jadi TKI begitu. Jadi kita maunya istilahnya yang setengah instan gitu. Iya, betul. Jadi gimana caranya ngumpulin uang lagi dalam waktu Iya. cepat buat modal lagi atau? Iya, begitu. Oh gitu. Akhirnya memutuskan cari TKI. Apa ke PT atau ke temen? Ke PT tuh. PT? Iya. Di mana? Di Jakarta dulu. Kemana? Berangkatnya kemana itu? Berangkatnya dulu dari Kampung Melayu, Tujuan negaranya? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Jadi ini nih yang bikin menyebabkan berangkat ke Saudi Arabia. Akhirnya sampai juga ke Saudi gitu ya. Sampai. Karena tadi gagal usahanya ya. Berapa lama proses dari bangkrut ke Saudi Arabia, berapa bulan atau berapa lama? Itu sekitar 2 bulan 2 bulan berangkat ke Saudi Arabia. Iya. Suami istri atau sendiri? sendiri. Istri gimana? Istri Di rumah? Di rumah. Istri di rumah. Akhirnya berangkatlah ke Saudi. Ke Saudi. Oh, oke. Akhirnya sampai sekarang di Saudi. Saudi. Berapa tahun di Saudi? Di Saudi alhamdulillah baru 3 tahun. 3 tahun. Pengalamannya banyak ya Kang Ida ya. Berarti pernah kerja di Tangerang, pernah kerja di Malaysia, Djibouti, terusnya pulang lagi kampung usaha, gagal akhirnya berangkat lagi ke Saudi. Istri Sekarang udah nambah. Taruh. Gimana maksudnya tuh? Emang istrinya nambah jadi istri kawin lagi? Sekarang kalau istri yang dulu kan udah putus. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu itu. Ya karena mungkin sudah gimana ya? Apa karena masalah ekonomi ini? Bukan masalah ekonomi, mungkin emang sudah jalannya begitu. Jalannya begitu. Jadi yang istri Itu semenjak Kang Ido ke Saudi atau sebelum atau? sebelum ke Saudi. Kalau masih pertama ke Saudi masih. Berarti sampai Saudi masih. Sampai Saudi masih. Cuma setelah 1 tahun di Saudi kita cerai gitu. Oh gitu. Jadi sekarang akhirnya di Saudi nikah lagi. Iya. Oh teman-teman ini. Jadi perjalanan hidup Kang Ido ini ya akhirnya sampailah di negara Saudi Arabia itu banyak lika-likunya ya. Iya. Dan Betul. sekarang di Saudi ini gimana, merasa lebih enak mana? Malaysia, Djibouti apa Saudi Arabia?
Alhamdulillah lebih enak di sini, Pak. Lebih enak di Saudi ya? Iya. Kenapa? Ya, Sudah hajian? Hajian alhamdulillah belum. Oh belum ya? Oh ya, semoga ya kita doakan Iya. Kang Idoy segera naik haji lah ya. Iya. Apa kelebihan Saudi dibanding negara lain? Dibanding negara lain kan di Saudi itu kita bekerja ibaratnya kalau kita orang muslim bisa sambil ibadah. Sambil ibadah, benar-benar. Iya ya, 3 tahun berarti di Saudi ya. Dan ada rencana ini juga untuk kembali buka usaha lagi? Ada ya. Insya Allah ya, kita doakan ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Ya sekarang ini sampailah di Saudi Arabia. Oke. Ya gitulah teman-teman wawancara kita dengan Kang Idoy atau Kang Tobi. Pengalamannya ya, saya juga kaget ini. Baru dengar ini kisahnya tentang Kang Idoy ini. Ternyata banyak banget pengalamannya ya. Ya Masya Allah ya. Mudah-mudahan mungkin teman-teman juga pasti punya pengalaman yang ya pasti ada kurang lebih sama lah dengan Kang Idoy, sesama di perantauan gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Kita berjumpa lagi nanti insya Allah. Kita coba wawancara lagi teman-teman yang lain dari ATC Kargo Indonesia atau dari lainnya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Idoy. Apakah Anda warga negara Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia? Atau Anda adalah jamaah umroh dan haji Indonesia? Apakah Anda sedang mencari jasa pengiriman barang ke Indonesia yang terpercaya? Atau tak ingin kelebihan bagasi pesawat Anda? Tenang, karena kini sudah ada solusinya. Telah hadir jasa pengiriman barang yang terpercaya dan profesional dari Saudi Arabia ke tanah air. ATC Kargo Indonesia. Ya, ATC Kargo merupakan pionir jasa pengiriman barang yang melayani door-to-door pengiriman barang dari Saudi Arabia ke Indonesia. Anda tak perlu repot membawa barang-barang Anda ke kantor kami. Cukup telepon dan petugas kami siap mengambil barang di rumah atau hotel Anda dengan minimal pengiriman barang sebesar 20 kg. Kami menyediakan pilihan pengiriman via laut dan udara dengan harga yang terjangkau dan Anda bebas mengirim barang berapapun bobotnya. Tak hanya itu saja, kami pun menyediakan jasa pengemasan baik itu dengan karton sampai menggunakan packing kayu untuk melindungi barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, atau kompor gas, sehingga pengiriman Anda aman dan bebas resiko. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Ayo hubungi kami sekarang juga untuk keamanan dan kelancaran pengiriman barang Anda melalui website www.atcindo.com, Instagram @atckargoindonesia, atau Facebook ATC Kargo. ATC Kargo Indonesia, door-to-door service to all over Indonesia.